Kalau Allah mencintai, udah pasti meridhoi. Karena tidak akan timbul mahabbah tanpa adanya keridhaan. Begitupun sebaliknya, kalau orang sudah diridhoi, udah pasti dicintai. Dan inilah martabat manusia yang paling unggul, martabat manusia yang paling mulia, dan martabat manusia yang paling menguntungkan. Satu, yaitu dicintai Allah Subhanahu. Subscribe Abah channel. Lupa. Yang ngomongnya benar. Jangan lupa. Terus Like, Like, komen, dan subscribe. subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyakhtuwa. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaj, para bapak dan para pemuda dari berbagai majelis taklim, masjid dan musholah yang dekat, terutama pengurus Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran dan muratibil acara, Bapak RT, Bapak Haji Haris Munandar, begitupun Bapak Rodani selaku Babinsa Kelurahan Jembatan 5. Namun beliau alhamdulillah tetap eksis di majelis taklim kita. Mudah-mudahan selalu sehat panjang umur, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan umur yang penuh dengan barokah. Amin. Haturkan kehadirat Allah, salawat, salam tetap tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mengharapkan, merindukan, menantikan syafaat yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali malam ini kita melanjutkan kajian materi Nasoihul Ibad halaman 260. Halaman 260, makalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Alhamdulillah, satu makalah yang keempat
sudah kita baca bersama, dan tentunya ini adalah yang disampaikan oleh Amiril Mukminin Khalifah yang kedua, yaitu yang ketiga Utsman bin Affan, di mana di makalah yang keempat ini Utsman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa barang siapa memelihara sholat 5 waktu pada waktunya, maka Allah memuliakan dia dengan 9 macam kemuliaan. Mana 9 kemuliaan dari pemeliharaan sholat yang 5? Yang pertama, awwaluha yuhibbuhullahu wa yakunu badanuhu shahihan. Intinya pemeliharaan daripada sholat pertama itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau Allah mencintai, udah pasti meridhoi. Karena tidak akan timbul mahabbah tanpa adanya keridhaan. Begitupun sebaliknya, kalau orang sudah diridhoi, udah pasti dicintai. Dan inilah martabat manusia yang paling unggul, martabat manusia yang paling mulia, dan martabat manusia yang paling menguntungkan. Satu, yaitu dicintai Allah Subhanahu. Dicintai 1 juta orang, tapi dibenci Allah, nggak ada gunanya. Dicintai seluruh manusia, tapi dibenci Allah, sia-sia. Tapi sebaliknya, walaupun dibenci orang, tapi dicintai Allah, alhamdulillah, nggak usah pusing. Dibenci orang mah nggak rugi, ya, karena orang nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menjadi madharat, tidak bisa menjadi manfaat. Tapi ketika satu Allah murka, maka tewas semuanya. Kenapa? Hancur harapan kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena kuncinya satu, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu baru kita bicara dari segi satu ibadah, satu rukun. Belum kita bahas rukun-rukun yang lain, karena banyak sekali rukun, di antara pokoknya ada 5. Makanya kenapa ini mesti sholat yang dibahas? Karena dia pokok daripada ibadah. Tuh, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu pokoknya, kepalanya, pemimpinnya, intinya. Karena ra'su itu asal mana kepala. Manusia juga kan ada kepala. Iya, semua urusan-urusan struktur apapun ada kepalanya. Kepala daerah, kepalanya, ketua itu kepala sama, ya. Nah, maka oleh karena itu yang kedua, wa yakunu badanuhu shahihan. Allah akan selalu memberikan badannya sehat. Alhamdulillah, karena diberi sehat ku Gusti Allah, Aceh nyentong deui. Aing ngomong tengareunah awak. Nurutan bos mbeh. Asal tengareunah awak bae, nyentong. Itu, ya. Badannya sehat, ini luar biasa. Kiai bohong. Ya buktinya nutilok salat ge sehat bae, belum tentu sehat tidak salat jadi nikmat. Tapi sehat bagi orang yang salat itu rasanya beda. Kalau sehat mah semua orang juga sehat. Yang enggak nyembah Allah, bahkan yang musyrik kepada Allah, waktunya sehat mah rezeki tidak terhalang untuk dunia mah. Sehat tidak terhalang, selamat tidak terhalang di dunia mah. Tapi makna daripada badannya sehat di sini karena di badan kita mengandung ruh. Itu yang dimaksud. Kalau cuman badan, tidak ada pendamping ruh.
Percuma. Kenapa? Justru ini ruhani dengan jasmani berdampingan, bekerja sama supaya saling mengikuti, saling memerlukan dan saling untuk yaitu menuruti. Ketika jasmani lapar, rohani ngikutin. Ayo dah, kokobok. Coba kalau rohani nggak ikut, apa bisa bergerak badan kita? Nggak bisa. Tuh. Yang ketiga, watuh risuhul malaikatu. Orang-orang yang memelihara sholat akan dipelihara oleh malaikat. Apa maknanya dipelihara oleh malaikat? Maksudnya dipelihara oleh malaikat, dipelihara dari catatan-catatan yang itu. Udah, yang baik-baiknya saja ini mah tulis. Kenapa? Karena dari sholatnya yang baik, karena dia juga memelihara, maka dia pun tulisan amalnya dipelihara. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Wa tunziluhul barakatu. Yang keempat, orang-orang yang memelihara sholat, orang-orang yang tidak menganggap sepele terhadap sholat adalah dituruni berkah di rumahnya, insya tuh diberi berkah di rumahnya. Artinya beda, rumah yang berkah, rumah yang tidak berkah. Ya, makanya dalam salah satu hadis itu disebutkan, kalau nggak salah, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Maksudnya sholat di situ sholat sun. Ntar bos embe baharen ngedengar hadis ieu mah. Tuh, iya. Akan turun cahaya di rumah kalau rumahnya pakai sholat dan pakai ngaji Quran. Ntar dipakai dalil sama dia. Ini keterangannya juga di rumah. Makanya saya duluin maksudnya sholat di situ sholat sun. Sholat sunnah, ada tahajud, ada duha, ada witir, ada hajat, ya, ada awabin dan sebagainya lah intinya mah. Tapi mungkin kebanyakan pardunya. Masyaallah, ya. Makanya nanti insya Allah akan menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Luar biasa, ya. Jadi siapa sih orang yang tidak mengharapkan rumahnya diberi keberkahan, ya. Selanjutnya adalah wayadharu ala wajhihi sima solihin. Di wajahnya nampak tanda-tanda orang yang soleh, memancarkan cahaya. Luar biasa, orang yang memelihara sholat sudah tidak diragukan akan bersinar tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Alhamdulillah. Urung. Pokoknya di poe kiamat yang pertama kali akan menyorot wajahnya orang-orang yang sholat. Begitu dilihat, siapa ini? Begitu dibalikin, bos embe. Luar biasa, ya. Ada orang yang keinjek-injek. Kenapa? Gelap, tidak kelihatan, keinjek. Bukan badannya, bukan kakinya, beungeutna katincak. Kenapa? Di dulu poek lemuk. Siapa ini? Wow, ieu mah tetangga Aceh, tiluk salat. Wah. Cahaya seetik-etik aja, tidak nampak. Ya, tapi yaumal qiyamah wa wajhuhu kalbadri. Nanti di hari kiamat wajahnya bersinar seperti bulan pur. Ini luar biasa. Kalau dilihat, ini siapa? Remeng-remeng, bercahaya enggak? Ini mah redup enggak? Siapa? Oh, si Ilham. Kunaon? Anggot-anggota. Aduh, Masya Allah, ya. Jadi di wajah itu juga ada tanda kesolehan. Kenapa orang itu dianggap soleh? Karena diperintah.
Hukumnya wajib bahkan, karena soleh itu baik. Ya, bukan soleh namanya, tapi perilakunya baik, itu soleh. Makanya jangan pernah pulang pengen bawa amal soleh, jangan. Di mana-mana orang pulang mati bawa amal masing, jangan bawa amal soleh. Ntar kasih soleh mati bawa amal apa? Iya, ini mah rata-rata orang mati katanya pengen bawa amal soleh. Kasihan si solehnya. Ntar kalau si soleh mati bawa amal siapa? Itu pastinya mah bawa amal masing-masing gitu ya. Baik buruknya semua sudah dicatat. Dan dua-duanya akan berubah. Misalnya nih, orang banyak kebaikannya bisa terhapus oleh penyakit-penyakit yang ada di batinnya, bisa jadi. Sebaliknya, ini catatannya buruk semua, Allah berikan anugerah suatu ketika terhapus catatan buruknya, diganti dengan kebaikannya. Karena ada yang dolim kepadanya, misalnya dia digibah, itu pindah otomatis. Yang buruknya dibuang kepada orang yang menggibah, orang yang menggibah kebaikannya ditambahkan kepada orang yang digibah. Alhamdulillah, ini luar biasa. Jadi catatan-catatan itu suatu ketika bisa berubah, bisa bertambah kebaikan, juga bisa bertambah keburukan, sesuai dengan hadisnya imanuhum yazidu wa yanqusu. Karena catatan amal tergantung daripada nilai-nilai keiman. Kalau imannya naik, ampernya naik, syahwatnya tinggi, pasti amaliyahnya juga dapatnya banyak. Wah, luar biasa. Maka ini semua wasilah daripada pemeliharaan sholat. Wa yulinullahu qalbahu. Ya. Kemudian yang keenam, hatinya dilunakan oleh Allah. Makanya disebut yalin, yulinullah, layana yulalinu. Ulah lulalinu ya. Bingung ya. Layana yulayinu. Apa itu? Lembut ya. Lunak. Kenapa disebut lunak hatinya? Tidak pernah membangkang terhadap nasihat agama. Mau pahit terima, manis apalagi. Nerima aja, nerima. Jadi nggak pernah. Yang membangkang itu orang yang nggak terima. Salah tidak merasa salah, banyak dosa merasa cuci, bodoh merasa pinter. Itu yang keras hati. Kebanyakan begitu. Ya, kebanyakan manusia. Padahal yang di dalam keterangan itu disebutkan yang menghalangi kesolehan manusia ada 5. Manusia itu soleh, ya, laula khomsah, kalaulah tidak ada 5, lanakunu minas solihin. Tentunya manusia semuanya menjadi soleh, tapi kan karena terhalang oleh 5. Mana 5? Di antaranya tadi layunun bil jahli, dia senang merasa cukup hidup dengan kebodohan. Itu menghalangi daripada kesolehan. Tapi kalau orang itu hatinya lunak, hatinya lembut, bisa menerima terhadap nasihat-nasihat agama, sekalipun itu bertentangan dengan perilakunya, tetap dia nerima. Kenapa? Karena dia sadar bahwa yang dia kerjakan itu jalan salah. Itu, ya. Kemudian yang ketujuh, wa yamurru ala sirati kalbarki. Karbakil lami'i. Ini luar biasa nih. Yang ketujuh, ketika dia akan menyeberang sirotol mustaqim, jembatan pada hari kiamat, maka kecepatannya seperti kilat. Ini pangkatnya dalam komitugian pangkat asidikin. Ya, pangkat asidikin adalah kalbarki. Karena ada 7 golongan yang akan menyeberang sirotol mustaqim.
Satu golongan kalbarki kayak kilat. Satu golongan adalah karih kayak angin yang bertiup. Golongan yang kedua kayak kuda yang berpacu. Keempat kayak burung yang terbang. Yang kelima 1 bulan. Kemudian yang keenam adalah 1 tahun. Yang ketujuh pakai wajah telapak kaki ini buat melangkah di sana mah di jembatan Shiratal Mustaqim itu pakai wajah melangkahnya. Jadi kakinya di atas, wajahnya, kepalanya di bawah. Itu golongan yang paling terakhir, tapi tidak akan dibahas malam ini. Lantaran waktuna si Ilham Haliwuba panjang-panjang. Itu ya. Jadi nanti diselipin 7 golongan yang akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Tuh, kitabnya ada di Parodan itu. Komitugin ada di situ. Ya. Nah, maka oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahwa yang ke-8 itu wa yunjihillahu minan nar. Ya, Allah akan menyelamatkan dia daripada api neraka. Berarti kan kalau orang tidak akan ke neraka, namanya juga selam. Kalau enggak ke neraka, ya kemana? Enggak usah ngomong lah. Gitu, enggak usah disebutin. Intinya kalau memang udah enggak ke neraka, karena di akhirat itu kan cuma 2. Ya, kalau kita ngomongin pasti ke surga, takut kaburu harang orang. Ya, terlalu sombong nantinya. Ya intinya mah itu enggak usah disebutin. Yang penting intinya mah selamat. Entah di mana Allah mau menempatkan orang yang selamat, yang pasti dia tetap bahagia. Insya Allah. Ya. Yang terakhir, wa yunazziluhullahu fi jawaril ladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang ke-9, orang yang memelihara salat, Allah akan menempatkan mereka kelak di akhirat bertetangga dengan orang-orang yang tidak pernah mengeluh atau merasa berduka. Sesulit apapun, sesusah apapun, dia kelihatan tabah dan selalu memancarkan wajah yang penuh bahagia. Luar biasa. Makanya inilah 9 perkara yang akan diberikan oleh Allah kepada kita bila mana kita tadi mampu memelihara sholawatul khamsu, yaitu sholat 5 waktu ya. Oleh karena itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat dulu ya sedikit lagi ya, tanggung. Kalau enggak mah di-cut ini. Dikit lagi. Nah, di bawah ada penjelasan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Tuh, di mana-mana kalau Nabi yang akan bicara namanya sabda, bukan sabda palon, ya. Bagaimana Nabi bersabda? Khamsu sholawatin man hafadhu alaihina kanat lahu nuron wa burhanan wa nazatan yaumal kiamati wa man lam yuhafid alaihina lam yakun lahu nuron wala burhanan wala nazatan wa kana yaumal kiamati ma'a fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Oh, ini yang disebut sama Cak Nun ini. Kata Nabi, barang siapa memelihara sholat 5 waktu, ya 5 waktu, tapi seolah-olah pahalanya atau upahnya seperti mengerjakan 50 waktu, karena 1 waktu dianggap 10 tuh, ya. Maka dia akan memperoleh cahaya, hujah, dalil dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka tidak akan ada baginya cahaya. Seperti tadi udah dijelasin, enggak sholat lemek banget nah, katincak poe, lantaran tidak kelihatan karena enggak ada cahaya.
Nggak ada hujah dan tidak ada pula kalau udah keinjak-injak berarti kan cilaka, nggak mungkin selamat itu, ya. Sedangkan dia di hari kiamat nanti digolongkan bersama Fir'aun. Emang haram gitu boga babaturan Fir'aun. Satu Fir'aun CS-nya, yang kedua Korun, orang yang paling bakhil. Saking bahilnya itu ngomong pelitnya panjang, pelit. Berarti berubah seolah-olah tuh ya. Tapi kalau cuman pelit biasa mah pelit doang. Iya mah saking pelit narosa, pelit. Buntut kasiran. Dalam bahasa India meregehese. Nah itu Fir'aun, Korun ini kan orang-orang yang pelit, yang nggak boleh, keluarganya aja nggak boleh, anak istrinya mau makan ini nggak boleh, mau beli ini nggak boleh, serba nggak boleh, takut miskin. Akhirnya begitu ditumpuk, mati. Ulah gitu cek. Ngabejan be ya mah. Bogonan, baju anyar jeng lebaran, tangeh keneh, dong udah kleutik. Kantos pakai boga celana bagus pakai ulah ieu moho cenah jeung lebaran. Ih ulah kitu bising teu nyampe umur ka lebaran. Akhirna mah dibikeun bae ka nu mandian pan. Pakai yang bagus-bagus ya. Artinya jangan entar mah rezekinya lain lagi, harus yakin. Jangankan untuk setahun yang akan datang, hari ini besok itu beda-beda rezekinya. Maka kalau orang pengen sama, tidak bersyukur itu. Ada orang begini, waduh kemarin mah gede untungnya, kok ini mah salah, tengaji ya jelema. Tidak mengaji tentang rukun iman wabil qadari khairihi wasarihi minallahi ta'ala. Walaupun doanya mudah-mudahan hari ini lebih baik dari kemarin, itu kan doa. Tapi pada dasarnya zaman, waktu bukan tambah baik, tambah buruk. Itu mah untuk kesemuanya. Sebaik-baiknya kurun adalah kurun di zaman Kangjeng Nabi Muhammad. Itu zaman terbaik, walaupun HP belum ada, radio belum ada, televisi belum ada, aspal belum ada, pesawat belum ada. Bukan masalah itu yang dibahas, tapi wujud manusia pilihan hadir di muka bumi adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Itu. Jadi kalau orang bertanya, apa enaknya hidup di zaman Rasul? Bertemu langsung dengan Rasul. Rasulnya ada. Kalau kita kan udah 14 abad yang lalu didongengkan, diceritakan. Ya, lewat hadis, lewat Al-Qur'an dari para guru, tapi mahabbah kita luar biasa, tidak berkurang walaupun kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, tapi kecintaan kita kepada baginda Nabi alhamdulillah itu ya. Makanya inilah Haman, ya menjelma, yuk kabeh baturanna cek, ulah cek, Fir'aun, Korun, Haman, terus nu terakhir siapa? Ubay bin Kalab. Sedak, boga anak ulah dengaranan Ubay, bahaya ya. Ganti, nah ulah ngaran Ubay, ya. Nah lantaran non goreng ya Uban bin Kalab, sebab batur Fir'aun ganti bae Aceh. Kasturi bagus tak? Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah kajian kita, karena udah menyeberang satu kali ngaji lagi, insya Allah nanti ketemu bab ya Asy'ari yang ke-10. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kita sehat panjang umur. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.